Murongyu menatap pengawas gendut dengan tatapan terkejut. Ia tampak tertekan di langit berbintang yang tak berujung, dan Murongyu mengira ia sudah mati. Lagi pula, pada awalnya, dunia kreatif ikut serta dalam perang. Meskipun pengawas gendut adalah pengawas rumah lelang galaksi, ia sungguh tidak berpengaruh di antara mereka yang kuat di alam penciptaan. Ia mampu mempertahankan nyawanya, dan itulah yang seharusnya menjadi alasan Zhu Xiaoning. Dengan lambaian tangannya yang besar, Murongyu dan Direktur Gendut menghilang di tempat mereka berada. Pria gemuk itu terkejut, ia terpana oleh kekuatan Murongyu. Lagi pula, belum lama ini, Murongyu hanya berada di level keberuntungan. Tapi sekarang, hanya dengan lambaian tangannya, Murongyu dapat memindahkannya dari dunia bawah, dong, ke tempat lain. Tempat mereka muncul adalah kuil suci Sekte Suci. Si gendut, apa yang terjadi pada Zhu Xiaoning? Kalau dipikir-pikir, bukankah dia putri dari tokoh penting di Balai Lelang Galaksi? Bagaimana mungkin dia dalam bahaya? Dan, bukankah dia meninggalkan tata surya? Ini tentang Zhu Xiaoning. Dalam bahaya, Murongyu langsung membuka pintu. Direktur gendut itu berkeringat dan dengan cepat menjelaskan kepada Murongyu. Ternyata Zhu Xiaoning memang perempuan dari tokoh penting di Balai Lelang Yinhe. Dan pria besar itu secara mengejutkan adalah salah satu dari 3 leluhur Balai Lelang Galaksi. Namun, karena hubungan sebelumnya, warisan tingkat alam surgawi direbut oleh kelompok bandit kerangka. Hal ini tentu saja membuat Balai Lelang Galaksi marah. Kemudian, mereka langsung mengirim pasukan untuk melawan bandit kerangka. Kekuatan Balai Lelang Galaksi sangat kuat, dan mereka mengundang teman-teman untuk datang dan membantu. Oleh karena itu, kelompok bandit kerangka menderita banyak korban dan hampir menghadapi krisis kehancuran kelompok. Namun, kerangka, pemimpin kelompok bandit kerangka, tidak muncul dari awal hingga akhir. Tepat ketika vitalitas kelompok bandit kerangka terluka parah dan dunia diburu, pemimpin kelompok bandit kerangka, Tengkorak, tampak kuat. Keberadaan di tingkat alam surgawi membunuh 2 dari 3 leluhur rumah lelang galaksi segera setelah ia menyerang. Hanya ayah Zhu Xiaoning yang lolos, tetapi ia masih terluka parah. Kemudian, di bawah kepemimpinan para kerangka, seluruh kelompok bandit memulai serangan balik besar-besaran, menghancurkan rumah lelang galaksi dan beberapa kekuatan yang membantu rumah lelang galaksi hampir dalam semalam. Lagi pula, hanya ada 11 alam surgawi dan manusia yang kuat di seluruh bidang bintang Bima Sakti. Para ahli di alam surga dan manusia adalah penguasa mutlak di wilayah bintang Bima Sakti. Keberadaan puncak alam ciptaan sama sekali bukan musuh mereka. Sementara skeleton bergerak cepat, 10 ahli di alam surga dan manusia lainnya di wilayah bintang Bima Sakti menutup mata. Tampaknya mereka telah mengakui keberadaan Skull, ahli baru di alam surga dan manusia. Beberapa orang dari lelang galaksi masih lolos. Zhu Xiaoning dan Fatih adalah salah satu dari 2 yang lolos. Namun, kelompok bandit skeleton dan bahkan kekuatan lain mulai menghabisi balai lelang galaksi dan membunuh mereka semua. Lagi pula, skeleton sudah berada di tingkat alam surga dan manusia. Mereka sudah menjadi salah satu makhluk terkuat di wilayah bintang Bima Sakti. Artinya, sejak ia menerobos dan menjadi alam surga dan manusia, kelompok bandit skeleton telah berubah dari tak terlihat, peran semua orang berteriak dan bertarung menjadi kekuatan yang tegak. Pada saat ini, siapa yang berani memberi petunjuk kepada kelompok bandit skeleton? Dan karena kerangka itu adalah orang kuat di alam surga dan manusia, banyak kekuatan sudah siap untuk menyerah. Oleh karena itu, orang-orang yang muncul dalam perburuan untuk sisa balai lelang galaksi hampir bukan dari para bandit kerangka, melainkan kekuatan yang ingin bergantung pada mereka. Zhu Xiaoning melarikan diri jauh-jauh, dan akhirnya melarikan diri ke tata surya. Namun, si pembunuh tidak mengikuti Burao dan mengejarnya jauh-jauh. Sekarang, dia terjebak di alam rahasia. Alam rahasia itu telah ditemukan oleh Zhu Xiaoning sebelumnya. Justru karena inilah dia dapat melindungi keselamatannya untuk sementara waktu. Namun, di antara para pengejar, ada eksistensi tingkat penciptaan. Zhu Xiaoning tidak bisa bertahan lama. Pria gemuk itu menatap Murongyu dengan mata penuh harap. Awalnya, Zhu Xiaoning memintanya untuk meminta bantuan pada Murongyu, tetapi dia masih sedikit tidak setuju. Tentu saja, dia putus asa, jadi dia hanya bisa datang ke sini dengan mentalitas seperti kuda mati. Tetapi setelah melihat kekuatan Murongyu, dia tiba-tiba mendapatkan banyak kepercayaan diri. Namun, jika Murongyu bergerak, itu akan menjadi konfrontasi langsung dengan skeleton, sosok kuat dari alam surgawi dan manusia. Apakah dia bersedia? Oleh karena itu, pria gemuk itu tampak sedikit gugup. Namun, ia jelas terlalu khawatir. Murongyu bukanlah tipe orang yang mengorbankan teman-temannya hanya karena lawannya yang kuat. Jangan bilang itu hanya skeleton, bahkan jika itu musuh dari alam yang lebih tinggi, dia tidak akan mengorbankan Zhu Xiaoning. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, di mana Zhu Xiaoning sekarang? Mendengar ini, direktur gemuk itu tampak terkejut. Murongyu, apakah kau benar-benar bersedia menyelamatkan Nona? Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama Nona. Zhu Xiaoning adalah temanku, dan aku tidak akan menyerah padanya. Namun, lawannya kuat, dan kau tidak tahu apa hasil akhirnya. Kau tidak perlu terlalu terkejut. Pria gemuk itu mengangguk,
asalkan Murong Yu bersedia bergerak. Bagaimana hasilnya, tidak ada yang bisa menjamin. Nonaku, Direktur Gemuk itu segera memberitahu di mana Zhu Xiaoning berada. Kucing sedih, ayo pergi. Setelah mengetahui alamatnya, Murong Yu memanggil panda raksasa. Meskipun ia merasa kekuatannya cukup baik, bagaimana jika alam lawan melampaui alam penciptaan tingkat keempat? Panda raksasa adalah alam penciptaan tingkat tinggi. Karena itu, jika kau membawanya, ia akan meledak. Wah, apa yang kau teriakkan? Kucing tampan ini sedang berkultivasi. Panda raksasa itu awalnya sedang berkultivasi di buku Hetuluo. Saat itu, ia difoto olehnya, dan ia sangat kesal. Auzu.com. Karena, meskipun waktu semakin cepat, ia masih belum berhasil berlatih bayangan berjalan. Hal ini membuatnya merasa bahwa bakatnya sangat buruk, sungguh sia-sia. Fight, kau mau pergi? Tentu saja aku pergi. Bukan panda raksasa yang menjawab, melainkan Lolita kecil. Saat itu, Lolita kecil menatap kapak raksasa dan tiba-tiba muncul di hadapan Murong Yu dan mereka bertiga. Wajah Murong Yu berubah muram, ia tak berniat membiarkan Loli kecil ini muncul. Dalam banyak kasus, Loli kecil biasanya menjadi penyebab utama masalah. Pergi, pergi, desak Lolita kecil begitu ia muncul, lebih cemas daripada pria gemuk itu. Hal ini membuat Murong Yu terdiam beberapa saat. Jadi, ia tak repot-repot bicara sama sekali, dan memasukkan Lolita kecil dan si gendut ke dalam buku Hetuluo, sementara ia membuka sosoknya dan terbang menuju tujuannya. Tempat Zhu Xiaoning berada bahkan lebih terpencil daripada tempat alam suci berada. Jauh sekali dari bintang matahari. Setelah pertama kali menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi pada jarak tertentu, Murong Yu mulai bergerak langsung di langit berbintang yang tak berujung. Lokasi itu, yang belum pernah dikunjungi Murong Yu sebelumnya, kalau tidak, ia bisa langsung berteleportasi. Untungnya, kecepatan Murong Yu sudah sangat mengerikan setelah kekuatan tempurnya meningkat ke alam penciptaan. Lagi pula, tata surya hanyalah galaksi kecil, yang sebenarnya tidak besar bagi mereka yang kuat di alam penciptaan. Bagi Murong Yu, tata surya saat ini seperti dunia suci setelah ia menjadi yang tertinggi. Karena itu, tak lama kemudian ia muncul di alam rahasia tempat Zhu Xiaoning berada. Kesadaran ilahi yang luar biasa itu pun lenyap, menyelimuti sebagian kecil alam rahasia dalam sekejap. Akhirnya, Murong Yu menemukan sekelompok orang di kedalaman alam rahasia, dan beberapa di antaranya memiliki aura yang sangat kuat, yang berada di tingkat alam penciptaan. Jauh di dalam alam rahasia, geng-geng Miesi terus-menerus berteriak dan memaki formasi berat di depan mereka. Zhu Xiaoning, kau tak bisa kabur. Kita bisa dengan mudah menghancurkan formasi ini dalam beberapa hari, lalu kau tak akan punya tempat untuk kabur. Kau, perempuan, benar-benar tak tahu apa-apa tentang urusan terkini. Jarang Kapten Skeleton menyukaimu. Kapten Skeleton berada di tingkat surga dan manusia. Merupakan berkah bagimu untuk menjadi perempuannya. Orang lain membenci mereka semua. Aku tak bisa membenci. Tengkorak jatuh cinta pada Zhu Xiaoning. Apa pria itu benar-benar ingin sapi tua itu makan rumput empuk? Wajah Murong Yu memucat, dan ia melangkah keluar. Detik berikutnya, ia muncul di belakang semua orang di geng Miesi. Sekelompok orang tak tahu malu, sekelompok pria yang menindas gadis kecil di sini. Kalian benar-benar bukan orang biasa tak tahu malu, umpat Murong Yu langsung. Siapa? Orang-orang dari geng Miesi tercengang. Selain geng Miesi dan Zhu Xiaoning, siapa lagi yang ada di sini? Terkejut, mereka menoleh ke arah Murong Yu. Ketika mereka melihat bahwa Murong Yu hanyalah seorang biksu tingkat pertama di dunia bawah, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di antara kerumunan, Murong Yu menatap ke depan. Formasi berat itu menyelimuti mereka, dan Zhu Xiaoning duduk di dalamnya, memejamkan mata dan berlatih. Bahkan jika Murong Yu berbicara, ia tidak membuka matanya. Sepertinya formasi itu telah mengisolasi suara-suara dari luar, Namun, setidaknya tidak terjadi apa-apa pada Zhu Xiaoning. Napas di hati Murong Yu akhirnya lega. Awalnya, jika Murong Yu ingin menyelamatkan Zhu Xiaoning tanpa menyadarinya, ia bisa melakukannya seperti ini. Menghilang, lalu memasuki formasi, lalu membawa Zhu Xiaoning ke Hetuluo Shu, lalu berteleportasi. Dengan cara ini, bahkan orang-orang dari geng Miesi ini pun tidak akan menemukan Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak berniat melakukan ini. Jika ia menyelamatkan Zhu Xiaoning, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan membuat marah para biksu di tata surya. Lalu terjadilah pembunuhan besar-besaran. Karena itu, Murong Yu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Ia ingin membunuh. Orang-orang dari geng Miesi ini sebenarnya bergabung dengan kelompok bandit tengkorak, dan mereka tahu itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Oleh karena itu, bahkan jika mereka semua musnah, Murong Yu tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Dari mana asal sampah ini? Aku tidak tahu harus hidup atau mati. Geng Miesi jauh lebih kuat daripada seluruh tata surya. Kemampuan terburuk untuk memburu Zhu Xiaoning adalah dunia bawah, tingkat tinggi. Saat itu, seorang kultivator tingkat tinggi di dunia bawah, berjalan ke arah Murong Yu sambil menyeringai. Dengan tangan besarnya terulur, ia langsung meraih Murong Yu. Murong Yu juga menyerang, dan memukul lawannya dengan pukulan. Pertama kali melihat Murong Yu,
aku tidak ingin melarikan diri, tetapi ingin bertemu dengannya. Banyak orang dari geng penghancur dunia tertawa. Di mata dunia bawah, Dong, tingkat tinggi. Para biksu dari dunia bawah, Dong, tingkat pertama lebih rendah daripada semut. Boom! Setelah suara teredam, awan darah meledak dari tempat kedua belah pihak bertarung. Semua orang di Miesi Bang masih menyimpan cibiran di wajah mereka. Karena mereka semua berpikir bahwa Murong Yu dihancurkan berkeping-keping oleh salah satu orang mereka. Namun, segera, cibiran di wajah mereka mandek. Karena mereka melihat Murong Yu berdiri di tempat dengan jelas dan utuh, mereka memandang mereka semua dengan jijik. Bagaimana situasinya? Orang-orang di geng Miesi semuanya berantakan di angin, dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Murong Yu hanyalah seorang, Dong, tingkat pertama, tapi dia membunuh, Dong, tingkat tinggi dengan satu pukulan. Anak ini pasti menggunakan semacam trik konspirasi. Seorang, Dong, tingkat tinggi dari geng Miesi melangkah keluar, berkata dengan nada membunuh, dan pada saat yang sama meninjunya. Penghinaan di wajah Murong Yu semakin menjadi-jadi, kau bisa menindas, perempuan, yang lemah hanya dengan mengandalkan, warnamu yang terkenal itu. Sambil berbicara, Murong Yu sudah melangkah keluar. Sebuah bayangan panjang melintas, dan akhirnya melewati kultivator, lubang, tingkat tinggi yang menembaknya. Ahli alam neter, Dong, tingkat tinggi dari geng pembasmi dunia menatap, dagingnya, dengan, warna, yang tak terbayangkan. Saat berikutnya, dengan, ledakan, dia meledak menjadi awan kabut darah. Bermain babi makan harimau, dua ahli, Dong, tingkat tinggi berturut-turut terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan. Mengapa orang-orang dari geng penghancur tidak menyadari bahwa Murong Yu sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Hadiah kematian, teriak seorang ahli alam ciptaan dari geng Miesi dengan ekspresi muram. Belum lagi alam bawah tanah, Dong, tingkat tinggi itu, bahkan keberadaan mereka di tingkat alam ciptaan tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Murong Yu. Bahkan, jangankan alam ciptaan mereka, bahkan alam surga dan manusia pun tidak dapat dilihat. Yang bisa mereka lihat hanyalah alam milik Murong Yu, tetapi alam dan kekuatan tempurnya berbeda. Dasar sampah, beraninya kau memburu teman-temanku. Yang lebih parah lagi, kau masih terikat dengan kelompok bandit kerangka dan menjagamu, itu tidak ada gunanya. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua. Wajah Murong Yu dingin, dan ia melangkah maju, masih muncul di depan pusat kekuatan alam kreatif ini, menginjak bayangan lawan. Melihat kedatangan tiba-tiba dari Murong Yu, ahli alam ciptaan ini semakin marah. Saat hendak menghantamkan pukulan ke tubuh Murong Yu, ia terkejut mendapati dirinya membeku. Tak bisa bergerak. Akibatnya, di mata orang-orang geng Miesi, dengan wajah ngeri di alam ciptaan ini, tinjunya telah menghantamnya dengan keras. Dengan suara, bang, ahli alam ciptaan ini seperti dunia bawah tingkat tinggi, telah diledakkan menjadi kabut darah oleh pukulan Murong Yu, dan ia tak bisa mati lagi. Ada apa? Semua orang di geng Miesi kembali terombang-ambing oleh angin. Bajingan kecil, matilah untukku. Beberapa ahli alam ciptaan itu adalah yang pertama bereaksi. Dalam kemarahan, mereka menyerang bersamaan, semuanya melesat ke arah Murong Yu. Kekuatan tempur Murong Yu yang dahsyat mengejutkan mereka dan merasa terancam. Karena itu, mereka pun berbondong-bondong mencoba membunuh Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepala, sama sekali tidak mempedulikan mereka. Geng Miesi mungkin sangat kuat, tetapi yang terkuat di antara mereka setara dengan Murong Yu. Murong Yu adalah seorang biksu jiwa, dan ia juga telah berlatih menginjak bayangan. Bahkan jika kekuatan tempurnya setara, ia dapat dengan mudah membunuhnya. Dengan satu langkah, kekuatan menginjak bayangan diaktifkan, dan langsung menginjak bayangan salah satu dari mereka. Tiba-tiba, alam ciptaan yang kuat ini membeku. Meskipun ia adalah eksistensi yang kuat di tingkat alam ciptaan, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Dalam kepanikan, tinju Murong Yu yang mengandung aura mengerikan penghancur dunia telah menghantamnya dengan keras. Tanpa ketegangan, alam ciptaan yang kuat ini dibunuh oleh Murong Yu. Membunuh dua pembangkit tenaga alam ciptaan secara berturut-turut semudah menyembelih ayam dan membunuh anjing. Semua anggota geng Miesi ketakutan. Bahkan beberapa ahli alam ciptaan yang tersisa merasa merinding. Ancaman Murong Yu terlalu besar. Tiga ahli alam ciptaan yang tersisa saling melirik, lalu tanpa ragu terbang ke dua arah lainnya. Tak hanya kuat, kekuatan Murong Yu juga aneh. Mereka merasakan ancaman yang amat besar terhadap nyawa mereka. Zhu Xiao yang menggenggam Frozen akan mampu memikat skeleton, sosok kuat di alam surgawi dan manusia, tetapi ia juga mempertaruhkan nyawanya. Akibatnya, mereka pun bergegas melarikan diri. Kalian, tak seorang pun bisa lolos, kata Murong Yu acuh tak acuh, mengerahkan kecepatannya, dan menginjak bayangan salah satu makhluk ciptaan terkuat dalam satu langkah. Tiba-tiba, makhluk ciptaan terkuat yang sedang berlari kencang itu langsung membeku. Tolong aku, sang ahli alam penciptaan berteriak ngeri, dan hasrat meminta dua ahli alam penciptaan lainnya untuk saling menyelamatkan. Namun, teriakan minta tolongnya membuat keduanya mempercepat pelarian mereka. Pada akhirnya, ahli alam penciptaan ini dibunuh oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Auzu.com, kemana kalian akan melarikan diri? Setelah membunuh ahli alam penciptaan ketiga,
Murong Yu tidak melanjutkan mengejar dua biksu alam penciptaan lainnya yang melarikan diri. Tepat ketika kedua kultivator alam penciptaan itu menghela napas lega, seekor loli kecil yang membawa kapak raksasa dan seekor panda raksasa yang lucu muncul di depan mereka masing-masing. Pergi, melihat seseorang menghentikannya, kedua ahli alam penciptaan itu langsung marah. Dengan teriakan keras, ia menamparkan panda raksasa dan lolita kecil. Lolita kecil dan panda raksasa itu langsung murka. Terutama lolita kecil yang berwajah dingin, dan kapak raksasa di tangannya telah menebas. Memang benar kucing dan anjing berani menyerangku. Lawan lori kecil murka, dan mengeluarkan kekuatan yang mencapai langit untuk membunuh lori kecil. Namun, ia tidak tahu bahwa semua orang yang mengikuti Murong Yu itu abnormal. Lori kecil melangkah keluar dan menginjak bayangan pembangkit tenaga alam kreatif ini. Orang ini langsung tertambat. Kemudian, sebelum orang ini sempat bereaksi, kapak besar lolita kecil telah terpotong. Memotong jiwa pembangkit tenaga alam kreatif ini bersama dengan tubuh, dagingnya menjadi dua. Mati. Di sisi lain, ia bahkan lebih tajam. Panda raksasa itu awalnya adalah alam penciptaan tingkat tinggi, tetapi setelah memakan Yuanzu, Chaotic, dan banyak madu, alamnya telah menembus lagi, dan ia jauh lebih kuat daripada lawannya. Satu kaki. Hanya dengan satu tembakan kaki, alam penciptaan yang kuat itu tertembak menjadi gumpalan lumpur. Kucing tampan ini kuat, bahkan jika ia tidak bisa berjalan dalam bayangan, itu tidak akan berpengaruh apapun. Panda raksasa itu menamparkan kepalanya dengan kulitnya, menjentikkan rambut di kepalanya, dan berkata dengan nada menghina. Bisakah aku mengerti bahwa ini adalah kenyamanan dirimu? Lori kecil melirik panda itu dan berkata dengan nada menghina. Setan dan iblis apapun rentan terhadap kekuatan absolut. Panda raksasa itu membalas dengan lemah. Lori kecil tidak berbicara, tetapi menatap panda itu dengan jijik. Semua orang bodoh dapat mendengar ketidaktulusan kata-kata panda itu. Orang-orang jahat besar, bagaimana kalian menghadapi orang-orang jahat besar ini? Wajah Murong Yu menjadi hitam, dan lolita kecil berkata begitu, bukankah dia menempatkannya bersama orang-orang seperti Misi Gang? Dia tidak setidak tahu malu dan hina orang-orang ini. Bunuh saja, kata Murong Yu ringan. Mereka bukan orang baik, dan tidak ada beban untuk membunuh mereka. Aku sudah menunggu kata-katamu, seru lori kecil kegirangan, lalu ia hendak mengorbankan kapak raksasanya untuk membunuhnya. Namun, di hadapannya, panda raksasa itu sudah mulai menjadi lebih kuat. Embus, embus, embus. Dengan telapak tangan panda raksasa itu, tak terhitung anggota geng pembasmi dunia yang terbunuh. Kematian adalah masalah besar. Kucing nakal, beraninya kau mencurinya bersamaku. Lori kecil langsung murka, menghunus kapak raksasa, dan membunuhnya. Tiba-tiba, orang-orang Miesigang yang sudah melarikan diri seperti ayam. Namun, di bawah serangan lori dan panda raksasa, mereka tak terelakkan. Pada saat ini, Murong Yu telah melepaskan direktur gemuk dari buku Hetuluo. Nona, ketika ia melihat Zhu Xiaoning yang sedang duduk bersila di formasi berat, manajer gemuk itu tak kuasa menahan diri untuk bergegas maju. Namun ia ditahan oleh Murong Yu. Zhu Xiaoning seharusnya sedang berlatih sekarang, jangan ganggu dia, kata Murong Yu ringan. Awalnya, Murong Yu hanya mengira Zhu Xiaoning terjebak dalam formasi, tetapi setelah mengamati beberapa hal, Zhu Xiaoning sepertinya mengalami petualangan. Bukan terjebak, melainkan sedang berkultivasi. Nona, dia akan baik-baik saja, kan? Pengawas gemuk itu menatap Murong Yu dengan cemas, lalu menatap Zhu Xiaoning di dalam formasi, matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jangan khawatir, bahkan jika terjadi sesuatu padanya, itu akan sulit. Kata Murong Yu dengan percaya diri. Dengan fisiknya, tidak ada penghalang untuk masuk dan keluar formasi sama sekali. Karena itu, begitu ia menyadari ada yang tidak beres, ia bisa menyelamatkan Zhu Xiaoning sesegera mungkin. Namun, Zhu Xiaoning belum menembus alam, dan masih berada di puncak alam keberuntungan. Dengan kekuatan ini, bagaimana ia bisa lolos dari sini? Nona muda memiliki harta karun leluhur. Namun, level nona muda masih terlalu rendah, dan banyak harta karun tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Jika tidak, orang-orang dari geng Miesi pasti sudah dibombardir dan dibunuh. Pria gemuk itu berkata dengan kejam. Murong Yu mengangguk, akan lebih mudah dipahami dengan cara ini. Penjahat besar, apa yang harus kulakukan sekarang? Saat ini, geng Miesi telah dihabisi oleh lori kecil dan panda raksasa. Saat itu, lori kecil sedang memperhatikan Zhu Xiaoning melompat dan mencoba, seolah-olah ia ingin menghancurkan formasi itu dengan paksa. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat menahan lolita kecil. Jelas bahwa Zhu Xiaoning sekarang berada di saat kritis, dan ia tidak bisa membiarkan lolita kecil menghancurkannya. Membosankan, aku akan pergi ke ruang harta karunmu untuk berlatih. Lori kecil mengerucutkan bibirnya, lalu memasuki Hetuluo Shu. Panda raksasa itu pun mengikutinya dan diam-diam pergi berlatih, menginjak bayangan. Meskipun kedengarannya bagus, teknik ini belum berhasil dikembangkan, sehingga membuatnya sangat rumit. Bergemuruh, Murong Yu dan Direktur Gemuk tidak menunggu lama, dan susunan berat yang menyelimuti Zhu Xiaoning menerobos. Dengan menghilangnya formasi, sosok Zhu Xiaoning juga muncul di tubuh Murong Yu.
Hanya saja Zhu Xiaoning masih duduk di tempat, masih dalam proses kultivasi. Murong Yu sedikit mengernyit, dan alasan formasi ini pecah bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tampaknya setelah Zhu Xiaoning berhasil, formasi itu secara otomatis retak. Jika demikian, bukankah seharusnya Zhu Xiaoning bangun? Jika dia tidak bangun, dan Murong Yu tidak bergegas ke sini, bukankah itu akan memperlihatkan dirinya di mata orang-orang Miesikang? Dilihat dari kemampuan Zhu Xiaoning untuk menerobos ke dunia bawah, dong, mustahil baginya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Murong Yu menyadari ada yang tidak beres. Tepat setelah formasi itu hancur, aura di tubuh Zhu Xiaoning tiba-tiba menjadi kacau. Awalnya, auranya memang kacau, tetapi tak lama kemudian aura di tubuhnya bergejolak liar seperti badai. Ini pertanda kebingungan. Murong Yu terkejut, dan saat itu Direktur Gendut bergegas maju. Keinginan, ingin membantu Zhu Xiaoning. Murong Yu memutar bola matanya, manajer gendut itu hanyalah level pertama dunia bawah, dong, dan jika ia ingin membantu, itu hanya akan merugikan. Itu sama sekali tidak berpengaruh, dan bahkan bantuannya mungkin akan memperburuk keadaan Zhu Xiaoning. Maka, Murong Yu mengulurkan tangannya dan menarik pria gendut itu ke samping. Dan ia bergegas maju. Dengan kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan kekuatan kacau yang dahsyat di tubuh Zhu Xiaoning. Kekuatannya luar biasa dahsyat, dan sebuah tornado kecil terbentuk di permukaan tubuh Zhu Xiaoning. Begitu Murong Yu melangkah ke dalam jangkauan tornado, sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya dengan keras, hasrat untuk mencabik-cabiknya. Di saat yang sama, wajah pucat Zhu Xiaoning semakin pucat, dan akhirnya seteguk darah menyembur keluar, ia terluka. Dan ini baru benturan pertama. Pria gemuk di kejauhan hampir berseru. Dan wajah Murong Yu juga sedikit serius. Situasi Zhu Xiaoning jauh lebih serius daripada yang ia duga. Begitu pikirannya bergerak, ia mengulurkan tangan besarnya, lalu langsung menekannya. Tornado yang dibentuk oleh kekerasan Zhu Xiaoning yang menggila dengan gila-gilaan menekan tangan besar Murong Yu, keinginan untuk merobek tangannya yang besar. Namun, tidak peduli seberapa ganasnya kekuatan Zhu Xiaoning, itu hanyalah tingkat pertama dari dunia bawah, dong. Tetapi kekuatan tempur Murong Yu setinggi alam ciptaan tingkat keempat. Oleh karena itu, saat tangan besar Murong Yu menekan, kekuatan kekerasan Zhu Xiaoning dengan cepat mereda. Pada akhirnya, Murong Yu ditekan dan tidak dapat bergerak. Namun, karena penindasan Murong Yu, kekuatan dalam tubuh Zhu Xiaoning menjadi semakin ganas, hampir mencabik-cabik Zhu Xiaoning. Begitu pikiran Murong Yu bergerak, pikiran ilahi yang sangat besar dengan cepat memasuki tubuh Zhu Xiaoning. Akibatnya, kekuatan dalam tubuh Zhu Xiaoning juga ditekan, dan tidak bisa lagi bergerak. Kemudian, pikiran spiritual Murong Yu memasuki ruang jiwa Zhu Xiaoning. Ada sekitar dua situasi yang menyebabkan kebingungan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk menahan dan mengendalikan kekuatan dalam tubuh, yang pada gilirannya menyebabkan kebingungan. Situasi ini mudah diatasi. Cukup tekan kekuatan kacau dalam tubuh. Ada juga jenis kegilaan kedua yang sangat berbahaya, yaitu adanya masalah dengan pikiran dan jiwa. Zhu Xiaoning bukan hanya karena kekuatannya yang tak terkendali. Benar saja, Murong Yu menjadi gila ketika melihat jiwa Zhu Xiaoning. Di ruang jiwa, kacau, muncul, kesadaran spiritualnya pun kacau. Setelah melihat roh Murong Yu lagi, ia langsung menyerang. Ia sama sekali tidak dapat mengenali Murong Yu. Kemungkinan besar, Zhu Xiaoning mengalami pergolakan tiba-tiba dan kemudian dikejar hingga tewas, sehingga ia tersesat dan kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Jika itu adalah pembangkit tenaga alam penciptaan umum, bahkan pembangkit tenaga alam penciptaan tingkat tinggi pun akan bingung ketika melihat situasi ini. Namun, Murong Yu adalah seorang biksu jiwa dan memiliki penelitian mendalam tentang jiwa. Ketika jiwa Zhu Xiaoning membuka taring dan cakarnya, kekuatan jiwa Murong Yu dengan cepat mengalir ke ruang jiwa Zhu Xiaoning, lalu langsung mengendalikan jiwanya. Meski begitu, Zhu Xiaoning tetap membuka taring dan cakarnya ke arah Murong Yu. Zhu Xiaoning, bangunkan aku. Mula-mula, ia melindungi sebagian jiwa Zhu Xiaoning, lalu berteriak. Auzu.com Zhu Xiaoning tertegun sejenak, lalu kembali terjerembab ke kondisi yang sama. Minuman sebanyak itu sama sekali tidak membuatnya sadar. Murong Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena ini mustahil, klik saja. Akibatnya, pikiran ilahinya yang luar biasa cepat merasuk ke dalam jiwa Zhu Xiaoning, dan langsung mulai memilah jiwanya yang kacau dan kacau. Selama proses ini, tak terelakkan, Murong Yu melihat ingatan Zhu Xiaoning. Ia bahkan menemukan beberapa rahasia kecil tentang anak-anak, perempuan, Zhu Xiaoning. Di bawah intervensi paksa dari Murong Yu, jiwa Zhu Xiaoning yang kacau perlahan-lahan terbangun. Setelah memeriksa sepertiga bagian tubuhnya, Zhu Xiaoning pun tersadar. Murong Yu, apakah itu kau? Zhu Xiaoning menemukan Murong Yu segera setelah ia tersadar. Kemudian ia berseru kaget. Wajah Murong Yu sedikit datar, tahukah kau bahwa kau telah menjadi iblis? Hampir mati. Jangan bicara, pulihkan dirimu dulu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Murong Yu telah ditarik dari ruang jiwa Zhu Xiaoning. Zhu Xiaoning hanya dalam keadaan darurat, dan berhenti berbicara, tetapi pulih. Dengan bantuan Murong Yu,
Zhu Xiaoning segera kembali ke keadaan normalnya. Bahkan alam yang baru saja ia terobos pun telah dikonsolidasi. Murong Yu, terima kasih. Setelah pulih, Zhu Xiaoning berdiri, datang ke sisi Murong Yu, dan berkata dengan penuh kasih sayang kepada Murong Yu. Murong Yu telah menyentuh ingatan Zhu Xiaoning, dia sudah tahu bahwa Zhu Xiaoning menyukainya. Hanya saja, sejak dulu, Murong Yu tidak berencana menerima perempuan lain. Lagi pula, dia sudah punya 5 istri. Karena itu, dia berasumsi bahwa dia tidak melihatnya dan hanya mengangguk kecil. Segera, dia memelototi Zhu Xiaoning, Zhu Xiaoning, meskipun kamu telah mengalami perubahan drastis, kamu tidak perlu menanggung tekanan dan kebencian yang begitu besar. Bahkan jika kamu menemukan peluang, kekuatanmu tidak dipaksakan. Kali ini, jika bukan aku, di sini saja, kamu takut itu akan menghilang sejak lama. Saat membicarakan hal ini, wajah Murong Yu sedikit berubah tanpa sadar. Dia telah menyentuh ingatan Zhu Xiaoning, dan dia sudah tahu bahwa pikiran Zhu Xiaoning kacau karena rumah lelang galaksi, dan dia akhirnya ingin bergegas ke alam surga dan manusia dalam satu gerakan. Itulah sebabnya dia menjadi gila. Petik 2. Murong Yu telah melihat semua ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Xiaoning. Zhu Xiaoning juga orang yang cerdas, tetapi dia tidak seberani Lan Krer. Lan Krer awalnya mengejar-ngejar Murong Yu, dan akhirnya menjadi istri kelimanya. Zhu Xiaoning tidak mengatakannya secara langsung, tetapi hanya melirik ke arah Murong Yu dengan penuh kebencian. Hal ini membuat Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk mendesah, dia benar-benar tidak ingin menyakiti gadis sebaik itu. Namun, kehendak Tuhan menciptakan manusia. Nona, supervisor bertubuh gemuk itu juga bergegas, dan setelah menyadari bahwa Zhu Xiaoning tidak dalam masalah serius, wajahnya yang gemuk akhirnya menunjukkan senyuman. Baiklah, tidak apa-apa, ayo kembali dulu. Murong Yu melambaikan tangannya dan hendak pergi dari sini. Ada beberapa harta karun di alam rahasia ini, tapi mereka sudah masuk ke saku Zhu Xiaoning. Tunggu, Zhu Xiaoning memanggil Murong Yu. Murong Yu menatap Zhu Xiaoning, Nona Zhu, apa kau tidak ingin aku membalaskan dendammu? Ini lelucon Murong Yu, tidak ada ingatan atau pikiran seperti itu dalam jiwa leluhur Xiaoning sebelumnya. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa kekuatan Murong Yu sudah begitu menantang langit sebelumnya. Zhu Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, membuat senyum di wajah Murong Yu langsung membeku. Musuh dari balai lelang galaksi adalah kerangka, eksistensi surga dan manusia. Meskipun kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat keempat alam penciptaan, masih ada kesenjangan besar dengan kerangka. Bagaimana cara membalas dendam? Meskipun Murong Yu tidak setuju dengan Zhu Xiaoning, dia akan selalu melawan kerangka. Tapi setidaknya, Murong Yu tidak menjanjikan apapun, dia bisa melakukannya kapan saja. Jika dia setuju, dia membawa janji. Dengan seksnya, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan melakukan apa yang dia janjikan. Jangan terlalu sibuk untuk menolak, kalau kau berjanji membantuku membalas dendam. Aku tidak ingin kau membalas dendam dalam waktu singkat. Aku hanya berharap bisa membunuh para kerangka itu ketika kau punya kemampuan. Pada titik ini, Zhu Xiao menyipitkan matanya. Ada niat membunuh yang mengerikan. Rumah lelang galaksi kita juga mengendalikan alam rahasia yang setidaknya setingkat alam surgawi menengah. Ada warisan alam surgawi di dalamnya. Jika kau berjanji untuk membalas dendam dan melindungiku sebelum balas dendammu, aku akan membicarakan tentang alam rahasia itu untukmu. Selain itu, rumah harta karun rahasia rumah lelang galaksiku juga akan diberikan kepadamu. Rumah lelang galaksi adalah rumah lelang terbesar di wilayah bintang Bima Sakti, meskipun setelah dihancurkan oleh bandit kerangka, tabungan mereka selama bertahun-tahun telah menjadi rampasan para bandit kerangka. Namun, rumah lelang galaksi telah ada selama bertahun-tahun, pasti ada rumah harta karun rahasia atau semacamnya. Murong Yu pernah menyinggung hal ini dari ingatan Zhu Xiaoning sebelumnya. Hanya saja dia tidak tahu di mana rumah harta karun rahasia itu berada. Inventaris harta karun rahasia kita semuanya adalah harta karun yang tak tertandingi. Zhu Xiaoning menatap Murong Yu, matanya berbinar licik. Pikiran, perempuan, ini jelas lebih dari ini. Menurut pemahaman Murong Yu, ia seharusnya bangga dengan salah satu syaratnya, melindungi Zhu Xiaoning sebelum Murong Yu membunuh kerangka itu. Jadi, selama kurun waktu ini, bisakah Zhu Xiaoning dan Murong Yu bersama? Hati Murong Yu langsung tergerak. Ia akan selalu bertarung dengan kerangka. Jika ia setuju dengan Zhu Xiaoning, akan ada keuntungan tak terduga. Mengapa tidak melakukan hal baik seperti itu? Lagi pula, Zhu Xiaoning sekarang tidak memiliki kerabat dan tujuan, dan ia tidak lega karena ia akan diayunkan keluar sendirian. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu langsung setuju. Zhu Xiaoning langsung gembira, dan direktur gemuk itu merasa lebih lega. Ia sudah merasakan kecepatan kultivasi Murong Yu yang mengerikan. Selama ia meluangkan waktu, ia pasti akan mampu melampaui 3 leluhur rumah lelang galaksi dan mencapai tingkat eksistensi yang sama dengan kerangka dan yang lainnya. Zhu Xiaoning memiliki masa depan yang cerah dengan pria seperti itu. Hanya saja manajer gemuk itu jelas terlalu banyak berpikir. Bukan karena Murong Yu jatuh cinta pada Zhu Xiaoning. Pergilah, aku akan membawamu ke alam rahasia itu. Tanpa ragu,
Zhu Xiaoning mendesak Murong Yu untuk pergi ke alam rahasia itu. Sepertinya aku tidak sabar, kau tidak takut setelah aku mendapatkan harta karun di alam rahasia itu, aku tidak akan membalaskan dendammu. Murong Yu menatap Zhu Xiaoning dengan geli, bertanya-tanya apa yang dikhawatirkan gadis itu. Zhu Xiaoning menghadiahi Murong Yu dengan memutar bola mata, kalau begitu, biarlah aku salah paham. Murong Yu tersenyum tipis, tentu saja dia bukan orang seperti itu lagi, dia hanya bercanda. Namun, alam rahasia yang disebutkan Zhu Xiaoning dikabarkan merupakan warisan dari alam surgawi tingkat menengah. Bahkan 3 leluhur rumah lelang galaksi di puncak alam penciptaan pun tak berani menjelajah ke, dan apalagi Murong Yu yang sekarang. Memang ada krisis, bahkan jika Murong Yu sudah meninggal, dia mungkin tak bisa masuk lebih dalam, apalagi mendapatkan warisan alam surgawi dan manusia itu. Maka dari itu, Murong Yu menolak. Dengan waktu ini, lebih baik pergi ke kuil Tao Sengyang untuk berlatih, atau menyingkirkan harta karun rahasia rumah lelang galaksi. Lagi pula, ada banyak mimpi di malam hari. Sebenarnya, Murong Yu lebih suka kembali ke kuil Tao Sengyang untuk berlatih. Lagi pula, musuh-musuhnya terlalu kuat sekarang, dan dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, itu sungguh tak cukup. Kalau kau tidak pergi ke alam rahasia, rumah harta karun rahasia itu tidak tertarik. Murong Yu, apa kau hanya bersikap acuh tak acuh padaku? Zhu Xiaoning sedikit marah. Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu. Kalau kau tidak punya cukup kekuatan, bagaimana kau bisa membalas dendam? Murong Yu memelototi Zhu Xiaoning, lalu melambaikan tangannya dan memasukkan Zhu Xiaoning dan pengawas gemuk itu ke dalam buku Hetuluo. Sesaat kemudian, Murong Yu muncul di rumah Tao Sengyang, yang selalu dapat memungkinkannya untuk berkultivasi ke tingkat Chaos Master tanpa perlu berlatih teknik lainnya. Oleh karena itu, ia tidak membutuhkan latihan lain. Namun, ia tidak membutuhkannya, melainkan Zhao Ziqing, Zheng Zong, dan yang lainnya membutuhkannya. Namun, karena hubungan dengan Sengyang Daofu, Murong Yu sebenarnya tidak terlalu memperhatikan warisan lainnya. Karena Sengyang Daofu memiliki begitu banyak warisan tingkat atas dari berbagai tingkatan. Namun, berbagai harta lain dalam Sengyang Taoisme tidak dapat diambil untuk digunakan. Warisan juga dapat dikeluarkan berdasarkan keterampilan, tetapi seperti Yuanjing, semua jenis harta surga dan bumi tidak cukup, dan hanya dapat digunakan di sini. Saat ini, hanya Murong Yu yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Sengyang Daofu. Tanpa bantuannya, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Oleh karena itu, Murong Yu masih menghargai harta surga, materi, dan bumi lainnya, seperti rumah harta rahasia rumah lelang Yinhe. Murong Yu langsung pergi ke area alam penciptaan, dan Dong Fanglang dan yang lainnya juga dibawa oleh Murong Yu, berlatih di area alam dunia bawah, Dong. Adapun Zhao Ziqing, panda raksasa, dan yang lainnya, mereka terus berlatih, menapaki bayangan, di buku Hetuluo. Perlu disebutkan bahwa, selain Murong Yu dan Lolita kecil, Zhao Ziqing telah mengolah kekuatan melangkah bayangan untuk ketiga kalinya dan berhasil mempraktikkan teknik magis ini. Sedangkan yang lainnya masih perlu berlatih keras. Latihan Murong Yu sangat sederhana, hanya terus-menerus melahap kekuatan. Oleh karena itu, setelah memasuki rumah Tao Sengyang, ia langsung menuju tujuannya, ruang penyimpanan Yuanjing. Duduk di tengah tumpukan Yuanjing, Murong Yu mulai melahap. Waktu terus berlalu, dan sejumlah besar Yuanjing ditelan oleh Yuan Qi yang terkandung di dalamnya dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan Murong Yu juga meningkat pesat. Basis kultivasi, dunia bawah, Dong, tingkat kedua. Tubuh, daging, tahap kedua dunia bawah, Dong. Dengan usaha keras Murong Yu, selain jiwa, basis kultivasi dan tubuh, dagingnya kembali menembus, mencapai tahap kedua dunia bawah, Dong. Namun, karena jenis kelamin khusus milik Murong Yu, meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, ia masih berada di puncak alam ciptaan tingkat keempat. Kultivasi dan tubuh, fisiknya dapat langsung meningkatkan kekuatan melahap, tetapi Sengyang Daofu tidak memiliki kekuatan jiwa untuk menyediakannya bagi Murong Yu. Namun, bola-bola jiwa besar dan kecil di ruang jiwa Murong Yu terus-menerus melahap kekuatan dan pecahan jiwa yang melayang di antara langit dan bumi. Meskipun kecepatan jiwa Murong Yu tidak secepat kultivasi dan tubuh, fisiknya, kecepatannya tidak lambat. Karena jiwa, Murong Yu berhenti melahap kekuatan. Karena meskipun ia melahap lebih banyak kekuatan, ia tidak dapat terus menerobos. Hanya setelah jiwanya menembus ke tahap kedua dunia bawah, Dong, ia dapat terus menerobos. Ketika Murong Yu menerobos, Zhao Ziqing dan yang lainnya juga menerobos lagi. Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Ke, dan 5 wanita, Situ Xuan semuanya berhasil mempraktikkan Taiying Shadok. Hanya saja kekuatan mereka dalam menginjak bayangan agak berbeda. Di antara mereka, Zhao Ziqing memiliki kekuatan menginjak bayangan paling banyak, yang telah mencapai sepertiga dari tingkat yang sama dengan Murong Yu. Berikutnya adalah Situ Xuan, Yu Mengqing, Mu Liyue, dan Lan Ke serupa. Selain mereka, anjing neraka juga berhasil berlatih. Meskipun kekuatan menginjak bayangan sangat kecil, bagaimanapun juga itu adalah keberhasilan. Hal ini membuat anjing neraka sangat ketakutan.
Namun panda raksasa itu sangat tertekan, karena belum berhasil berkultivasi. Di sisi lain, kekuatan Sentian, Dong Fanglang, dan lainnya juga telah meningkat pesat. Mereka telah mencapai puncak dunia bawah, Dong, dan mereka dapat menerobos ke alam ciptaan hanya dalam satu langkah. Namun, dengan kualifikasi mereka, bahkan jika mereka memiliki Seng Yang Daofu, mereka masih membutuhkan waktu tertentu untuk menerobos ke alam ciptaan. Aozu.com, Murong Yu tidak berencana untuk meninggalkan Taoisme Seng Yang terlebih dahulu, tetapi terus berlatih di sini. Namun, Tata Surya adalah sekelompok tamu tak diundang. Orang-orang dari geng Miesi melintasi langit berbintang yang tak berujung, dan menabrak Tata Surya. Mereka semua adalah anggota, elit, geng Miesi, jauh lebih kuat daripada mereka yang mengejar dan membunuh Zhu Xiaoning, dan mereka semua berasal dari alam ciptaan. Tata Surya, di luar bintang matahari. Langit berbintang yang besar terbang dari kejauhan. Di dek kapal luar angkasa raksasa itu berdiri sekelompok orang kuat dengan aura dan kesombongan yang melonjak. Ledakan Tata Surya ini untukku. Kalau kau berani membunuh muridku dari geng Miesi, kau benar-benar cari mati. Basmi bintang matahari dulu, baru ratakan seluruh Tata Surya untukku. Aku ingin lihat siapa lagi yang berani menggerakkan kita untuk menghancurkan dunia. Kata seorang wakil ketua geng Miesi dengan wajah muram. Suara wakil ketua geng Miesi belum terdengar, dan geng-geng kuat geng Miesi itu akan meledakkan kekuatan terkuat mereka dan menghancurkan bintang matahari dalam satu serangan. Saat ini, seluruh bintang matahari diselimuti oleh embusan napas kematian. Semua orang di Sekte Suci memandang kapal raksasa langit berbintang dengan aura berbahaya di langit berbintang, dan mereka sangat gugup satu persatu. Namun, beberapa pejabat senior Sekte Suci telah mulai menyalurkan murid-murid Sekte Suci dan membiarkan mereka berteleportasi menjauh dari susunan teleportasi. Hanya saja susunan teleportasi bintang matahari hanya ada beberapa. Bagaimana mungkin semua orang bisa diteleportasi sekaligus? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa asal-usul geng penghancur dunia ini? Mereka ingin menghancurkan seluruh Tata Surya kita. Banyak orang di Sekte Suci begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Nafas alam penciptaan yang kuat dapat menekan seluruh bintang matahari, apalagi sekelompok besar alam penciptaan yang kuat. Melihat bahwa anggota geng Miesi akan melancarkan serangan terkuat dan membunuh bintang matahari. Pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis di atas kapal raksasa langit berbintang. Bunuh! Dengan raungan yang menghancurkan, pembangkit tenaga alam penciptaan di raksasa langit berbintang itu langsung runtuh berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah kapak raksasa jatuh dari langit, menebas dengan ganas beberapa pembangkit tenaga alam penciptaan. Kucing tampan ini ada di sini, matilah semuanya untukku. Setelah kapak raksasa itu, seekor panda imut juga melompat keluar dari kehampaan. Puff! Di tempat kapak raksasa itu lewat, sekelompok besar ahli alam penciptaan langsung terbelah menjadi dua bagian, bahkan jiwa mereka pun tak bisa lepas, mereka terbelah menjadi dua bagian bersama dan terbunuh. Panda raksasa di sisi lain bahkan lebih ganas, lagi pula, mereka adalah pembangkit tenaga alam penciptaan tingkat tinggi yang sesungguhnya. Dan di antara orang-orang dari geng penghancur dunia ini, yang terkuat adalah wakil ketua geng dari alam penciptaan tingkat 6. Murong Yu, Lolita kecil, dan panda raksasa menyerang. Tepat pada saat mereka muncul, lebih dari 3/4 pembangkit tenaga alam penciptaan di geng penghancur dunia dibombardir dan dihancurkan. Masih kurang dari 1/4 kultivator geng penghancur dunia, dan orang-orang ini belum bereaksi. Istana alam surga dan manusia dari Taiying dikorbankan oleh Murong Yu, melayang di atas kepalanya, meletuskan pertahanan alam surga dan manusia. Pada saat yang sama, Murong Yu juga menyerang lagi. Badai jiwa. Begitu dia muncul, Murong Yu memulai serangan jiwa yang paling kuat dan paling tak berdaya. Bunuh mereka untukku. Hal pertama yang bereaksi terhadap geng penghancur dunia adalah wakil ketua geng terkuat. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah diincar oleh Murong Yu. Tepat saat dia meraung, Murong Yu sudah menerjang ke depan dan menginjak bayangannya dengan satu kaki. Dan wakil ketua geng ini masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Teriak, pecahan-pecahan senjata itu telah dikorbankan oleh Murong Yu, membawa aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia dan menebas wakil ketua geng dengan cepat dan dahsyat. Pada saat yang sama, tebasan jiwa suci, mantra 9 karakter, serangan terkuat juga dicurahkan oleh Murong Yu dalam sekejap, dan ia menghantam wakil ketua geng dari geng penciptaan. Wakil ketua geng Chuangxi, menunjukkan, senyum meremehkan di wajahnya, ia mengabaikan wilayah kekuasaan Murong Yu. Namun segera senyum meremehkan di wajahnya berubah menjadi wajah yang penuh ketakutan. Karena ia mendapati tubuh, dagingnya, membeku, bahkan kekuatan di tubuhnya pun membeku. Tubuh, daging, itu tidak dapat bergerak dan tidak dapat menjalankan kekuatannya. Bukankah ini yang sedang digunakan sebagai target? Pikiran ini muncul di benak wakil ketua geng Miesi, dan serangan dahsyat Murong Yu telah menghujani. Di langit berbintang yang tak berujung, umumnya ada celah 100 kali lipat antara dua alam kecil yang berdekatan dalam setiap alam besar. Menurut kebenaran, kekuatan tempur Murong Yu hanya tingkat keempat dari alam penciptaan, sementara wakil pemimpin geng Miesi adalah tingkat keenam dari alam penciptaan. Haruskah celah antara keduanya mencapai 10.000 kali lipat?
Mustahil bagi Murong Yu untuk mengalahkan celah sebesar itu. Namun, karena itu bukan orang biasa. Jika dia hanya mencapai tingkat keempat dari alam penciptaan dengan kekuatan tempur biasa, sesuatu seperti ini mungkin terjadi. Tetapi dia adalah seorang biksu jiwa. Bahkan jika alam wakil pemimpin geng Miesi kuat, jiwanya tidak kuat, dan dia tidak dapat menghentikan serangan jiwa Murong Yu. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatannya juga telah dibekukan. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Murong Yu untuk membunuhnya. Setelah suara teredam yang tak terdengar, jiwa wakil ketua geng Miesi hancur berkeping-keping oleh Murong Yu. Rasa sakit yang hebat hampir membuat wakil ketua geng Miesi pingsan. Namun, ia tidak pingsan, sebaliknya, karena rasa sakit yang hebat, ia mendapatkan kembali kekuatan di tubuhnya dalam sekejap. Jadi, pada saat ini, kekuatan di tubuhnya meledak, dan perisai kekuatan terbentuk di tubuh terlebih dahulu, melindungi sosoknya. Pada saat yang sama, kekuatan seperti arus deras yang cepat dan ganas, dan hasrat ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu tidak merasa panik. Serangan balik lawan sudah dalam harapannya. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya dua alam yang lebih kecil lebih kuat darinya. Dengan pikiran, istana dari Taiying telah menyapu dan berdiri di depan Murong Yu. Dan Murong Yu dengan mantap menginjak bayangan lawan. Boom, boom, boom. Pecahan senjata membombardir tubuh lawan dengan dahsyat, dan dampak dari geng penghancur dunia membuat napas tubuh menjadi sangat dahsyat. Namun, karena perisai kekuatan lawan telah terbentuk, pecahan senjata tidak dapat melukai lawan. Di saat yang sama, kekuatan lawan telah membombardir Istana Bayangan. Istana Bayangan memiliki pertahanan tingkat surga dan manusia. Oleh karena itu, wakil ketua geng Miesi hanya menyaksikan dengan putus asa kekuatannya dihalangi sepenuhnya oleh Istana Bayangan dan tidak dapat melukai Murong Yu sedikitpun. Faktanya, yang tidak ia ketahui adalah ketika kekuatannya membombardir Aula Bayangan, kekuatan jiwa Murong Yu juga dibakar dan dikonsumsi dengan hebat. Istana Langka Bayangan dapat menghancurkan pertahanan alam surga dan manusia, tetapi perlu menghabiskan kekuatan jiwa Murong Yu. Jadi, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin mendapatkannya, Anda harus membayar sejumlah uang. Tebasan jiwa suci, mantra 9 karakter. Karena serangan fisik tidak dapat membantu lawan, maka yang paling kejam adalah serangan jiwa. Awalnya, jiwa wakil ketua geng Miesi sudah rusak parah. Namun, di bawah gangguan kekuatannya, serangan jiwa Murong Yu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Kekuatan bayangan. Kaki lainnya dari Murong Yu dengan ganas menginjak bayangan wakil ketua geng Miesi. Kekuatan menginjak bayangan, seperti aliran deras, melonjak keluar seperti gelombang yang dahsyat. Wakil ketua geng Miesi langsung tragis. Di bawah serangan kekuatan langka bayangan yang lebih banyak, kekuatan yang telah dipulihkannya kembali membeku. Tebasan jiwa suci, tebasan jiwa suci, tebasan jiwa suci. Dalam sekejap, Murong Yu menyerang 3 kali berturut-turut. Dengan ledakan, jiwa wakil ketua geng Miesi tak mampu lagi menahan serangan Murong Yu, dan langsung hancur berkeping-keping. Eksistensi kuat dari alam ciptaan tingkat ke-6 generasi baru saja tumbang. Ketika Murong Yu membunuh wakil ketua geng Miesi, Lolita kecil dan panda raksasa juga telah membersihkan sisa-sisa geng Miesi. Jangan tinggalkan satu pun, itu Tuan Suci. Dari kemunculan Murong Yu hingga pemusnahan orang-orang yang membunuh geng dunia, semuanya terjadi di antara kilat dan api. Hingga saat ini, orang-orang Shengzong dapat dengan jelas melihat ketiganya, yaitu Murong Yu. Lolita kecil dan panda raksasa, mereka tidak saling mengenal, mereka hanya mengenal Murong Yu. Karena itu, mereka semua memuja Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan keyakinan dalam tubuh Murong Yu melonjak. Mungkinkah, invasi orang-orang ini bukanlah hal yang buruk? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Jika bukan karena keinginannya untuk menghancurkan dunia, pengikutnya tidak akan sebanyak ini. Namun, ia lebih suka tidak memiliki pengikut seperti ini dan tidak ingin diserbu oleh kekuatan lain. Hal itu akan menyebabkan banyak nyawa melayang, dan Murong Yu tidak dapat kembali ke masa lalu setiap saat. Orang jahat besar, mari kita basmi gerombolan perusak ini. Mereka adalah orang jahat besar. Mempertahankan mereka hanyalah kutukan. Lolita kecil membawa kapak raksasa dan mencoba melompat. Murong Yu memelototi Lolita kecil. Mengapa orang ini begitu mudah dibunuh? Meskipun ia juga punya ide seperti itu. Sama seperti keluarga Lin, jika mereka tidak memotong rumput liar dan akar-akarnya, mereka akan membunuh mereka lagi lain kali. Auzu.com, hanya saja dia masih belum tahu seperti apa geng eksistensi itu. Meskipun konon dia bisa membunuh eksistensi tingkat 6 alam penciptaan, saat itu dia sedang diserang secara diam-diam. Bagaimana jika itu adalah alam penciptaan tingkat ke-7? Murong Yu punya firasat bahwa bahkan jika diserang secara diam-diam, dia mungkin tidak akan bisa membunuh lawannya. Apalagi, ketua geng penghancur dunia, kekuatan dan harta karun di tubuhnya tidak sebanding dengan wakil ketua geng. Oke, ketika Murong Yu sedang mempertimbangkan apakah akan menghancurkan geng penghancur dunia, rasa bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan itu bukan berasal darinya, melainkan dari kerabat dan teman-temannya. Hanya saja Zhao Ziqing dan yang lainnya ada di buku Hetuluo, dan mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Lalu,
Hanya tersisa Murong Xuan dan yang lainnya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada alam suci? Wajah Murong Yu sedikit berubah. Jika iblis hitam atau Xing Yue mengambil alih alam suci, mereka terkejut oleh kerangka terakhir kali, dan mereka mungkin tidak akan bersiap untuk menerobos. Lalu, itu Chidori, pasukan Mo Guanglou. Awalnya, Murong Yu curiga bahwa Mo Wu, Xing Yue, dan 1000 burung telah menjarah alam suci. Mungkinkah Chidori akan menerobos? Murong Yu merasakan krisis yang kuat. Ada juga Murong Xuan dan yang lainnya di alam suci. Bahkan tanpa Murong Xuan dan yang lainnya, Murong Yu tidak ingin menyaksikan alam suci disempurnakan oleh Chidori. Tanpa basa-basi lagi, segera, Murong Yu melepaskan Zhao Ziqing dan yang lainnya dari He Tuluoshu, lalu membawa panda raksasa dan lolita kecil itu dan mengirim mereka ke galaksi iblis tertutup. Menara cahaya iblis tempat Qiandori berada adalah salah satu dari 10 kekuatan galaksi iblis tertutup. Dengan mudah, Murong Yu dapat menemukan lokasi menara cahaya iblis, Bintang Xuanming. Bintang Xuanming adalah tempat gedung cahaya ajaib berada, dan seluruh planet memiliki warna biru pucat di permukaannya, yang tampak sangat megah jika dilihat dari langit berbintang yang tak berujung. Belum cukup, Murong Yu tidak menyangka ini adalah warna asli Xuanmingxing. Warna biru muda itu tak lain hanyalah cahaya yang terpancar dari formasi di bintang Xuanming. Seluruh bintang Xuanming diselimuti oleh ratusan juta formasi dan batasan. Kecuali jalan masuk dan keluar gedung cahaya ajaib, orang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada murid lain di bintang Xuanming selain Mo Guanglou. Murong Yu berdiri tersembunyi di langit berbintang yang tak berujung, memandangi bintang Yuan berwarna biru pucat. Ia bisa merasakan keberadaan alam suci di bintang asli ini. Namun, hubungan antara dirinya dan alam suci sangat lemah. Seharusnya Chidori lah yang telah menyegel alam suci sepenuhnya. Formasi dan penghalang itu tak mampu menghentikan langkah kaki Murong Yu. Tanpa ragu, Murong Yu, yang berada dalam bahaya besar, langsung memasuki bintang Xuanming. Setelah memasuki bintang Xuanming, Murong Yu mengambil langkah dan tanpa sadar membaca ingatan seorang murid di gedung Moguang. Setelah mengetahui di mana Chidori tinggal, ia langsung berjalan ke sana. Posisi Chidori adalah tempat yang paling dijaga ketat di bintang Xuanming. Karena itulah pusat dari seluruh gedung cahaya iblis, di dalam gudang harta karun gedung cahaya iblis. Di luar gudang harta karun, tidak hanya terdapat ratusan ribu formasi dan larangan, tetapi juga banyak orang kuat di gedung Moguang. Hanya pemilik gedung Moguang yang memenuhi syarat untuk berlatih di sana. Setiap kali Chidori memilih untuk mundur ke sini, dan kali ini, Chidori mengumumkan secara terang-terangan bahwa ia akan membuat terobosan di sini. Karena itu, Murong Yu secara acak menemukan seorang murid menara Moguang dan mengetahui keberadaannya. Chidori benar-benar sedang menerobos. Murong Yu bersembunyi dan pergi keluar rumah harta karun menara Moguang, mengamati lapisan-lapisan peringatan, sedikit mengernyit. Murong Yu yakin ia bisa menghindari orang-orang kuat, formasi, dan batasan-batasan ini. Namun, rumah harta karun itu hanya memiliki satu pintu besar yang tertutup. Jika Murong Yu ingin masuk, ia harus membuka pintunya. Dan begitu pintu itu terbuka, pasti akan membuat khawatir banyak orang kuat di gedung Moguang. Jika Chidori khawatir, akan sulit bagi Murong Yu untuk mendapatkan kembali alam suci. Kau harus menemukan cara untuk bergabung. Murong Yu sedang memikirkan sebuah cara. Ngomong-ngomong, kenapa kau ingin menerobos masuk alih-alih langsung berteleportasi? Tiba-tiba, Murong Yu menepuk kepalanya. Sekarang ia bisa dengan jelas merasakan keberadaan dunia suci. Selama ia merasakan titik teleportasi di alam suci, ia dapat menggunakan He Tuluoshu untuk langsung berteleportasi. Namun, alam suci telah disegel, dan agak sulit untuk merasakan titik teleportasi di dalamnya. Namun, itu hanya sedikit sulit, bukan berarti mustahil. Akibatnya, Murong Yu bersembunyi dan duduk diam di pintu besar rumah harta karun, dengan sungguh-sungguh merasakan titik teleportasi di alam suci. Namun, setelah setengah hari, ia tidak dapat merasakannya. Hubungi alam suci terlebih dahulu, dan asal-usul alam suci seharusnya berada di intinya, seharusnya itu mungkin. Murong Yu mengubah metodenya lagi dan melanjutkan merasakan. Setelah setengah hari, akhirnya Murong Yu berhasil menghubungi sumber alam suci. Sage tua, bukalah alam suci, aku ingin berteleportasi ke sana. Ucapan langsung dari Murong Yu kepada Sage tua. Dia adalah penguasa alam suci, dan Sage tua pasti akan patuh. Tentu saja, Sage tua dengan senang hati setuju. Lagi pula, sumber alam suci tidak ingin mati. Namun, Chidori berada di puncak alam ciptaan, dan jika ingin menembus segelnya, masih agak sulit dengan kekuatan sumber alam suci. Namun, sumber alam suci tidak mau dimurnikan oleh 1000 burung, sehingga ia segera menghubungi Murong Xuan dan yang lainnya di alam suci. Ia ingin menggunakan kekuatan semua biksu di seluruh alam suci untuk menghancurkan segel Chidori. Di dalam dunia suci, karena tidak ada seorang pun yang pernah mengalami reinkarnasi, dan bahkan pernah ada tindakan mengalami reinkarnasi. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu bahwa alam suci telah sedikit berubah, dan tidak lagi berada di posisi semula. Bahkan, bagi para biksu yang belum pernah keluar dari dunia suci, mereka tidak pernah memiliki konsep dirampok dari dunia suci.
Oleh karena itu, mereka telah melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Saya bahkan tidak tahu bahwa bahaya semakin dekat, karena asal alam suci tidak pernah memberitahu siapapun tentang penjarahan alam suci. Pada saat ini, banyak orang di dunia suci telah mencapai puncak tertinggi, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan surga asli. Namun, mereka semua dengan jelas mengingat bahaya reinkarnasi. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang mengambil risiko, tetapi terus-menerus menempa kekuatan mereka sendiri. Alam suci, leluhur suci, kuil suci. Kekuatan puncak sekte suci lainnya, Murongxuan, semuanya berkumpul di sini, dan wajah mereka sangat bermartabat. Apakah menurutmu ini benar? Apakah alam suci telah dijarah? Kata Murongxuan melirik orang-orang yang hadir dan berbisik. Di antara mereka yang hadir adalah Murongxuan, Murongyi, Murongyan, dan Duan Muking. Belum lama ini, mereka semua menerima pesan dari suatu eksistensi bernama asal alam suci, yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan dan saling membantu. Kurasa itu memang benar, kalau tidak, sumber alam suci tidak akan mengirimkan pesan seperti itu kepada kita tanpa alasan, kata Murongyi dengan nada mengerang. Yang lainnya mengangguk dengan bermartabat. Ketika sumber alam suci menyampaikan pesan itu kepada mereka, mereka sudah sedikit mempercayainya. Hanya saja, bagaimanapun juga, masalah ini terlalu mengejutkan, dan mereka tidak mempercayainya. Namun, sebagai biksu yang kuat, mereka merasa sedikit tidak pantas selama periode waktu ini. Tidak ada yang berubah di seluruh alam suci, tetapi hati mereka terasa lebih berat. Suasana yang samar-samar berbahaya menyelimuti hati mereka. Aku lebih suka mempercayainya, entah itu benar atau tidak. Jika masalah ini benar, kita tidak akan pernah membiarkan alam suci dihancurkan seperti ini. Kita harus mencobanya, entah itu benar atau tidak. Akhirnya, Murongxuan membuat keputusan. Asal alam suci, keluarlah, apa yang perlu kita lakukan? Setelah membuat keputusan, Murongxuan mengeluarkan keringat dari asal alam suci ke langit. Sesosok muncul di aula utama. Tiba-tiba, dialah orang yang telah berubah dari asal dunia suci. Kau tak perlu melakukan apapun, kau hanya perlu mengerahkan kekuatanmu. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanmu. Beri kau waktu 1 hari untuk meyakinkan semua biksu di seluruh alam suci. Sumber alam suci itu pun mempersingkat cerita dan menyampaikan rencananya kepada saya. Bagus, kata Murongxuan langsung setuju, dan segera memberi perintah. Sekte Shen saat ini sudah menjadi kekuatan nomor 1 di alam suci. Dan kali ini, Murongxuan dan yang lainnya menggunakan perintah dari Murongyu untuk mengeluarkan perintah. Jadi, dalam waktu kurang dari 1 jam, perintah ini menyebar ke seluruh alam suci, alam dewa, alam abadi, dan alam kultivasi. Tentu saja, Murongxuan dan yang lainnya tidak akan dengan bodohnya memberitahu orang lain bahwa alam suci akan segera dihancurkan. Mereka hanya mengatakan bahwa Murongyu akan datang ke sini dan dia membutuhkan bantuan semua orang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Begitu kekuatan Murongyu semakin kuat, maka mereka yang telah membantu Murongyu sebelumnya akan mendapatkan manfaat yang besar. Ketika Murongyu maju, dan ketika dia mendengar berita itu, hampir sebagian besar orang mempercayainya. Akibatnya, mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Hal ini berlaku untuk alam suci, alam dewa, alam abadi, dan alam kultivasi. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pengaruh Murongyu. Sebagai sumber alam suci, sang bijak tua awalnya mengendalikan seluruh alam suci. Bahkan mengendalikan beberapa biksu. Namun, ia tidak dapat mengendalikan semua biksu. Oleh karena itu, ketika semua biksu telah membuka kekuatan mereka, sumber alam suci dapat langsung meminjam kekuatan mereka. Bergemuruh. Pada saat yang sama, sumber alam suci secara langsung menarik kekuatan semua biksu di seluruh alam suci. Akibatnya, kekuatan yang tak tertandingi telah menjadi kekuatan yang dapat dipinjam dari sumber alam suci seperti gelombang di tengah badai yang dahsyat. Xuan Mingxing, di dalam gudang harta karun gedung Moguang. Chidori sedang duduk bersila di suatu ruang saat ini, dan di sampingnya terdapat bola-bola seukuran kepalan tangan dengan warna berbeda yang mengambang di kehampaan, berputar perlahan. Setidaknya ratusan juta, bola-bola ini adalah berbagai planet yang telah mencapai puncak yang telah ia rampas. Selama dia memurnikan semua planet ini dan menyerap kekuatan aslinya, dia mungkin bisa melesat ke alam surga dan manusia dalam sekali tebas. Tiba-tiba, sebuah bola biru terang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk pertama kalinya, Chidori menyadari perbedaannya. Namun, ketika dia membuka matanya dan menatap planet berwarna biru langit itu, planet berwarna biru langit itu tampak biasa saja. Cahaya menyilaukan itu lenyap dalam sekejap. Qian Diao tercengang, tetapi semua planet ini telah disegel olehnya, jadi mengapa itu menimbulkan masalah? Maka ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih planet biru langit di tangannya. Hal berikutnya yang akan ia lahap adalah planet biru langit ini. Auzu.com. Jelas, planet berwarna biru langit ini adalah alam suci. Alasan mengapa planet ini bersinar tadi adalah karena asal-usul alam suci memanfaatkan kekuatan seluruh biksu alam suci, dan seorang yang kurang terkontrol mengeksposnya. Melihat alam suci telah direbut, sage tua itu merasa gugup. Ia tahu bahwa itu akan menjadi tragedi,
jadi ia hanya bisa berdoa agar Murong Yu segera datang dan meninggalkan mereka untuk menghabisi mereka. Ketika saatnya tiba, ketika cahaya menyilaukan menyambar di alam suci, Murong Yu, yang berada di luar alam suci, tiba-tiba menghubungi titik teleportasi di alam suci. Pada saat ini, Murong Yu, yang telah dipersiapkan sejak lama, segera memulai transmisi Hetul Woshu. Tanpa disadari, Murong Yu telah bergegas ke alam suci dan muncul di kuil suci. Banyak ahli di Menara Moguang, bahkan Chidori, tidak menemukan apapun. Murong Yu, Qian Diao akan memurnikan alam suci selanjutnya. Waktumu kurang dari 1 jam. Begitu saja, suara cemas dari alam suci terdengar di telinganya. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi serius. Apakah kurang dari 1 jam? Waktu hampir habis, dan Murong Yu keluar dari buku Hetuluo dengan 1 langkah. Ayah, Tuan Suci. Saat Murong Yu muncul, Murong Xuan dan yang lainnya terkejut, karena mereka sudah lama tidak bertemu dengan Murong Yu. Namun, ia segera bereaksi. Namun, setelah bereaksi, suasana hati mereka menjadi sangat berat. Ketika Murong Yu kembali saat ini, bukankah itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan sumber alam suci itu benar? Alasannya, mungkin kau sudah tahu. Aku tidak akan membicarakan hal-hal yang berlebihan. Yang harus kulakukan hanyalah mengeluarkan seluruh alam suci. Murong Yu melirik semua orang, sebelum sempat menyapa, ia membuka pintu dan melihat gunung. Ayah, bisakah ayah membawa kami semua ke dalam harta karun ruang angkasa, lalu ayah membawa kami keluar dari sini? Kata Murong Yu penuh harap. Mereka semua tahu bahwa jika alam suci benar-benar dijarah, dan Murong Yu datang dengan cara ini. Dikatakan bahwa Murong Yu tidak bisa langsung merebut kembali alam suci dari tangan lawan. Karena tidak bisa, maka ia hanya bisa meninggalkan dunia suci. Membawa pergi banyak biksu, menggunakan wilayah kekuasaannya saat ini untuk mengumpulkan biksu dari seluruh alam suci hanyalah masalah sekejap mata. Kemampuan ini memang dimiliki oleh Murong Yu. Namun, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia membawa semua orang ke dalam buku Hetuluo, bahkan meninggalkan alam suci. Namun, selama dunia suci disempurnakan, mereka pasti akan mati. Sebab, tak satu pun dari mereka telah bereinkarnasi. Mustahil meninggalkan planet tempat asalnya tanpa memutus siklus reinkarnasi. Begitu planet asal mereka mati, mereka akan ikut hancur. Seluruh planet harus direnggut. Ada 2 cara, pertama dengan merebut langsung dari Chidori, dan yang kedua dengan memurnikan alam suci ke dalam dunia kecil milik Murong Yu lalu membawanya pergi. Murong Yu lebih memilih opsi terakhir. Setelah dunia suci menjadi dunia kecilnya, maka Murong Yu dapat memindahkan para biksu di dunia suci untuk meninggalkan dunia suci tanpa perlu bereinkarnasi. Reinkarnasi sebenarnya adalah semacam aturan di bawah guru yang menciptakan dunia kecil. Karena banyak orang menciptakan dunia kecil untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan. Semakin banyak biksu, semakin kuat kekuatan biksu tersebut, dan semakin lengkap pengembangan berbagai aturan, semakin besar pula bantuan bagi pencipta dunia kecil. Oleh karena itu, untuk mencegah banyak orang meninggalkan dunia kecil, mereka perlu memasang penghalang satu persatu. Namun, mereka tidak bisa menjebak biksu itu selamanya. Oleh karena itu, reinkarnasi pun terjadi. Munculnya reinkarnasi berada di luar kendali para biksu yang menciptakan dunia kecil. Namun, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu bertahan dari reinkarnasi. Sama seperti alam suci, hanya segelintir orang, termasuk Murong Yu, yang berhasil menembus siklus reinkarnasi selama bertahun-tahun. Saat itu, waktu yang tersisa untuk Murong Yu kurang dari 1 jam. Bisakah ia memurnikan dunia kecil menjadi dunianya sendiri dalam 1 jam? Secara teori, seharusnya mungkin. Karena sebelumnya ia adalah penguasa alam suci, dan telah diakui oleh asal-usul alam suci. Setelah mengusir Murong Xuan dan yang lainnya, Murong Yu berdiskusi dengan tetua suci. Metode ini adalah yang terbaik. Jika tidak berhasil dalam 1 jam, kau hanya bisa merebutnya. Setelah mendengarkan rencana Murong Yu, tetua suci setuju. Lagi pula, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, masih agak memalukan untuk merebut dunia suci dari seorang ahli di puncak dunia suci. Oleh karena itu, Murong Yu bekerja sama dengan sumber alam suci dan mulai memurnikan alam suci dari dalam. Setelah memasuki dunia bawah, biksu tersebut dapat perlahan-lahan menciptakan dunia kecil miliknya di dalam tubuhnya. Selain membangunnya, ia juga dapat langsung memurnikan dunia-dunia kecil yang tidak bertuan sebagai dunia kecilnya sendiri. Yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah memurnikan tanah tanpa pemilik di alam suci dan menjadikannya dunia kecilnya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat, dan 1 jam akan segera berlalu. Pada saat ini, Chidori sedang mencerna kekuatan dan aturan asli planet-planet yang telah ditelannya sebelumnya. Setelah pencernaannya selesai, ia harus memurnikan dunia suci. Pada saat ini, di dunia suci, Murong Yu dengan cepat menyatu dengan dunia suci. Bahkan jika alam suci, tanah tanpa pemilik, sepenuhnya disempurnakan dan terintegrasi, itu tidak semudah itu. Bahkan jika Murong Yu adalah penguasa dunia suci, asal mula dunia suci telah mengenalinya. Untuk sepenuhnya menyempurnakan dan mengintegrasikan dunia suci ke dalam dunia kecilnya, itu harus mencapai kecocokan 100%. Tetapi lebih dari setengah jam kemudian,
kecocokan Mu Rongyu dengan alam suci mencapai 60%. Meskipun kecocokannya masih meningkat pesat, waktu tampaknya tidak cukup. Mu Rongyu hanya bisa mempercepat integrasi. Namun, saat ini ia telah kehabisan metode dan tidak dapat meningkatkan tingkat integrasi lebih cepat. Sebenarnya, ini karena ia adalah penguasa dunia suci. Jika tidak, bahkan dunia suci pun tidak akan dapat menyempurnakannya hampir sepanjang waktu, apalagi untuk mencapai tingkat integrasi. Jika kau tidak dapat menyelesaikan fusi sebelum pemurnian Qiandiao, maka kau hanya dapat merebutnya dengan paksa. Sambil menyempurnakan tingkat integrasi, pikir Mu Rongyu dalam hati. Bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan Mu Rongxuan dan yang lainnya menderita kerugian. Tak lama kemudian, Chidori, yang sebelumnya menutup matanya untuk mencerna asal-usul dan aturan planet, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, hati Mu Rongyu tiba-tiba dipenuhi dengan rasa krisis yang kuat. Hahaha, metode ini benar-benar berguna. Setelah aku menyempurnakan semua planet ini, aku pasti bisa naik ke alam surgawi. Aku benar-benar jenius. Qiandiao tidak langsung menyempurnakan alam suci, tetapi ia bangga akan hal itu. Tertawa terbahak-bahak. Namun, Mu Rongyu tidak merasa lega karena perilaku sementara Chidori. 1000 burung menyempurnakan dunia suci hanyalah masalah waktu. 90%. Ketika Mu Rongyu meningkatkan kompatibilitasnya dengan alam suci hingga 90%, Chidori sudah melihat alam suci, planet ini akan berevolusi menjadi bintang Yuan. Ini adalah sumber kekuatan terkuat di antara semua planet. Planet yang besar, paling banyak aturannya, dan paling lengkap. Jika aku menelannya, kekuatanku pasti bisa lebih jauh. Ucap Chidori, kekuatan luar biasa telah menyelimuti alam suci, lalu menelan alam suci ke dalam perutnya. Pada saat ini, cahaya menyilaukan memancar dari alam suci. Kemudian, sebilah pedang besar yang dipadatkan oleh kekuatan tak terbatas menebas dengan ganas, dan menebas tubuh Chidori dengan ganas. Apa kau bisa melawan? Chidori terkejut. Kekuatan di tubuhnya bergetar, dan kekuatan mengerikan itu langsung menekannya. Dengan bang, pedang raksasa itu langsung ditekan. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih besar telah membungkus seluruh dunia suci dengan erat untuk mencegah dunia suci melawan balik. Chidori, keluarlah. Pada saat ini, sebuah teriakan marah datang dari luar rumah harta karun. Bersamaan dengan kemarahan itu muncul, kedua sosok itu melangkah turun ke udara. Itu adalah Mou dan Xing Yue. Saat kedua pria kuat itu muncul, mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Bergemuruh, kekuatan yang menyerupai gelombang badai itu menghancurkan kehampaan dan mencekik rumah harta karun Mo Guanglou, tempat Chidori mengasingkan diri untuk berlatih. Reaksi langsung bukanlah para ahli alam penciptaan yang menjaga banyak bangunan cahaya ajaib di luar, melainkan miliaran formasi dan penghalang. Serangan Mou dan Xing Yue langsung membangkitkan formasi dan penghalang yang menyelimuti rumah harta karun. Tiba-tiba, cahaya dari masing-masing warna meledak ke langit, membunuh langit. Formasi yang mengerikan dan kekuatan penghalang akan memaksa para ahli alam penciptaan yang menjaga bangunan cahaya ajaib di luar rumah harta karun untuk mundur. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah kekuatan alam penciptaan, para pahlawan hebat dari Menara Moguang. Setelah bereaksi, mereka semua naik ke langit satu persatu, dan para pembunuh menghantam Demon Crow dan Xing Yue. Penguasa, pintu, iblis tersegel dan sekte Xing Yue. Banyak ahli alam penciptaan di Menara Moguang masih dapat mengenali identitas kedua Mou. Setelah mengenali identitas mereka, mereka secara alami mengetahui kengerian kekuatan mereka. Karena itu, mereka hanya mengepung mereka dan tidak menyerang. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, itu sama sekali bukan serangan Mou dan Xing Yue. Chidori, apa kau masih berusaha bersembunyi di rumah harta karun untuk memurnikan planet dan menembus alam? Metode-metodemu ini sudah lama ditemukan. Sekarang, kita berdua berada di bawah perintah Master Skeleton. Kau keluarlah segera. Suara gagak ajaib itu bagaikan guntur yang menggelegar, dan seluruh ruang bintang Xuanming yang bergetar itu beriak. Bahkan beberapa orang berkekuatan rendah di gedung Moguang bergejolak dengan energi dan darah, dan tubuh, daging, mereka hampir hancur. Di rumah harta karun, Chidori, yang hendak memurnikan dunia suci, terkejut. Dialah satu-satunya yang tahu tentang penyempurnaan planet untuk meningkatkan alam, bahkan orang yang paling dipercaya pun tidak mengetahuinya. Bagaimana Mou dan Xing Yue bisa tahu? Bagaimana si kerangka bisa tahu? Benarkah orang kuat di alam surga dan manusia benar-benar bermata tajam? Auzu.com. Kerangka adalah eksistensi tertinggi di alam surga dan manusia, dan ia dapat sepenuhnya menusuknya di puncak alam penciptaan dengan satu jari. Karena itu, Chidori ragu-ragu. Meskipun ia yakin dapat menerobos ke alam surga dan manusia, itu jelas tidak mungkin dalam waktu singkat. Dan jika kerangka itu jengkel, dan lawan menusukkan jarinya, ia pasti akan mati. Brengsek, Chidori berhenti sejenak dan terus melahap dunia suci, melangkah keluar dari tempat latihan dan muncul di luar rumah harta karun. Gagak iblis, Xing Yue, kapan kalian berdua menjadi anjing kerangka? Wajah Qiandiao menatap iblis dan Xing Yue yang melayang di kehampaan dengan tatapan membunuh. Namun, Chidori tidak melancarkan serangan langsung.
Salah satunya karena diperkirakan kerangka di belakang mereka berdua. Karena mereka berdua telah menjadi anjing kerangka, sulit untuk menjamin bahwa kerangka itu tidak akan memberi mereka cara untuk menyelamatkan hidup. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya tidak cukup untuk memungkinkannya membunuh Mo Wu dan Xing Yue. Lagi pula, kekuatan tempur keduanya tidak kalah darinya. Si hitam sihir melangkah keluar, berdiri di langit dan menatap Chidori. Chidori, apakah kau dihukum karena dosa? Ikuti aku segera. Sementara Mo Wu berbicara, Xing Yue sudah melangkah keluar, menatap Chidori dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia akan bertindak kapan saja. Hati Chidori sangat marah, bagaimana mungkin mereka berani berbicara kepadanya seperti ini. Sekarang, hei, tidak, bagaimana mungkin kedua orang ini hanya memiliki kekuatan alam penciptaan tingkat keempat. Baik Demon Crow maupun Xing Yue hanya memiliki kekuatan alam penciptaan tingkat keempat. Chidori tampaknya menyadari sesuatu yang sama, tidak menjawab, tetapi menatap Mo Wu dan Xing Yue dalam-dalam. Semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa ada yang salah. Meskipun dua orang di depan mereka persis sama dengan Mo Wu dan Xing Yue. Bahkan napas mereka pun sangat mirip. Namun, Chidori selalu merasa bahwa keduanya sedikit berbeda. Alam, napas, dan bahkan temperamen mereka berbeda. Siapa kalian berdua? Beraninya kalian berpura-pura menjadi Mo Wu dan Xing Yue? Teriak Qian Diao dengan keras, melangkah maju, dan sudah berada di depan Mo Wu dan Xing Yue. Beraninya kalian mempertanyakan identitas kami. Mempertanyakan kami sama saja dengan mempertanyakan Tuan Tengkorak. Tunggu saja sanksi Tuan Tengkorak. Xing Yue mencibir, lalu berbalik dan pergi. Mo Wu juga mencibir, dan berbalik untuk pergi. Chidori mencibir, ia sudah yakin bahwa dua orang di depannya itu palsu. Maka, ia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Mo Wu dan Xing Yue dengan satu tangan. Kedua orang ini benar-benar menakutkan. Dan yang terpenting, mengapa kedua orang ini datang ke sini berpura-pura menjadi Mo Wu dan Xing Yue? Apa konspirasi itu? Yang terpenting, bagaimana kedua orang lainnya bisa menyelinap ke Xuanming Star tanpa menyadarinya. Karena itu, Chidori memutuskan untuk menangkap mereka berdua. Namun, Mo Wu dan Xing Yue sangat marah. Qiandori, ini klon kekuatan kita. Saat kau melakukannya, dewa kita sudah tahu. Saat ini, Master Skeleton sudah bergegas ke Xuan Ming Xing, menara cahaya iblismu sedang menunggu untuk dihancurkan oleh pintu pengadilan kematian. Chidori sangat marah. Kedua orang ini tidak hanya berpura-pura menjadi gagak iblis dan Xing Yue satu sama lain, tetapi saat ini mereka juga mengucapkan kata-kata yang mengganggu hati orang-orang di gedung cahaya iblis. Boom, boom, melihat tangan besar Qian Diao, ia hendak meraih Mo Wu dan Xing Yue. Pada saat ini, sihir hitam dan Xing Yue tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan paling primitif, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Chidori, menara cahaya iblis, tunggu saja sampai hancur. Hahaha, meskipun keduanya hancur berkeping-keping, suara gagak iblis menggetarkan seluruh bintang Xuanming. Wajah, warna, dan yin Chidori seberat air, dan matanya berkilat dingin yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh Chidori di dunia suci, fit, 100%, fitnya Murong Yu dengan alam suci akhirnya mencapai 100%. Begitu fitnya mencapai 100%, Murong Yu langsung beraksi. Dalam sekejap, dunia suci telah menjadi dunia kecil milik Murong Yu. Pada saat yang sama ketika alam suci menjadi dunia kecil milik Murong Yu, alam suci telah menghilang dalam tubuh 1000 burung, dan secara otomatis muncul di tubuh Murong Yu. Tiba-tiba, wajah Murong Yu berubah total, dan ia pun muncul di tubuh Qian Diao. Gawat, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, ia pun menerjang Hetul Woshu. Hetul Woshu pun terteleportasi, dan ia pun meninggalkan tubuh Chidori. Saat Hetul Woshu menghilang, kekuatan mengerikan menyapu seperti gelombang yang dahsyat. Chidori lah yang menyadari ada yang tidak beres pada waktunya dan melancarkan serangan paling mengerikan. Namun, Murong Yu sudah pergi lebih dulu. Jadi, kaulah yang menciptakan hantu itu. Geram Chidori. Meskipun penampilan Murong Yu hanya sesaat, ia sudah mengingat wujud dan napas Murong Yu. Napas Murong Yu memiliki kesamaan dengan Mo Wu dan Xing Yue milik Fang. Dengan IQ Qian Diao, bagaimana mungkin seseorang tidak tahu bahwa Mo Wu dan Xing Yue sebelumnya adalah inkarnasi kekuatan dari Murong Yu? Tapi siapakah Murong Yu? Mengapa kau bercampur? Lagi pula, bagaimana kau bisa membawa planet itu pergi? Dugaan Qian Diao benar. Gagak iblis dan Xing Yue sebelumnya memang klon kekuatan yang dibuat oleh Murong Yu. Ini juga merupakan pilihan yang dibuat oleh Murong Yu karena ketidakberdayaannya. Awalnya, Murong Yu tidak menyangka strategi ini akan berhasil, ia hanya perlu menunda sebentar. Namun, strategi ini cukup berhasil dan menyisakan cukup waktu bagi Murong Yu. Biarkan Murong Yu berhasil mengintegrasikan dunia suci, menyempurnakan dunia suci sepenuhnya ke dalam dunia kecilnya. Tentu saja, alasan mengapa klon kekuatan Murong Yu tidak dapat terus bermain adalah karena kekuatan alamnya. Kesenjangan dengan Mo Wu dan Xing Yue terlalu besar. Terlebih lagi, ia tidak terlalu mengenal mereka berdua. Jika bukan karena kejutan Chidori di awal dan tidak banyak keraguan, strategi Murong Yu pasti sudah terlihat.
Alasan mengapa Murong Yu mampu mengubah kedua orang ini sepenuhnya karena ia meninggalkan sedikit kekuatan di luar sebelum memasuki rumah harta karun. Ini adalah Murong Yu, siap untuk segalanya, meninggalkan beberapa tempat persembunyian. Jika tidak, jika Murong Yu langsung masuk dan tidak melakukan apapun, ia tidak hanya tidak akan bisa memurnikan alam suci ke dalam dunia kecilnya, bahkan mungkin akan jatuh. Ditipu oleh seorang junior dan mencuri planet yang akan dimurnikannya, hal ini membuat Chidori sangat marah, dan berteriak pada sekelompok ahli alam penciptaan dari bangunan cahaya sihir yang berjaga di luar rumah harta karun. Butuh waktu setengah jam untuk memarahi mereka yang kuat di alam penciptaan. Chidori berhenti mengumpat, melambaikan tangan kembali kepada orang-orang ini, dan meminta mereka untuk mencari Murong Yu. Namun, Chidori tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, Murong Yu bisa menyelinap masuk tanpa menyadarinya, dan menyelinap keluar tanpa menyadarinya. Jadi, apakah Murong Yu telah menyelinap keluar? Meskipun ia memiliki kemampuan untuk berteleportasi langsung, Murong Yu tidak langsung berteleportasi keluar. Saat itu, setelah Murong Yu meninggalkan tubuh Chidori, ia langsung berteleportasi ke dalam rumah harta karun gedung cahaya sihir. Ketika Chidori meninggalkan rumah harta karun, ia diam-diam menempatkan jade gen teleportasi di dalam rumah harta karun. Murong Yu muncul langsung di ruang tempat Qian Diao berlatih. Setelah Chidori pergi, ia hanya mengeluarkan dunia suci yang telah ditelannya. Semua planet yang tersisa masih berada di ruang ini, mengambang di ruang ini seperti langit yang penuh bintang. Sebelumnya Chidori mengatakan bahwa setelah memurnikan planet-planet ini, ia pasti bisa naik ke alam surgawi. Orang itu seharusnya mengingatku, jika ia berhasil masuk ke alam surgawi, maka aku akan memiliki musuh kuat lainnya. Sekarang, lebih baik, senyum di wajah Murong Yu langsung mengembang, lalu ia mengorbankan Hetuluo dan terbang ke arah angin, hingga mencapai ukuran ruang ini. Di bawah kendali, tangannya, buku Hetuluo melahap semua planet di ruang ini dengan ganas. Dengan lambaian tangannya yang besar, ia meraih Hetuluo Shu di tangannya, dan Murong Yu pun muncul di ruang lain di dalam rumah harta karun. Seperti planet-planet yang dikumpulkan, Murong Yu sama sekali tidak takut dengan formasi dan batasan, dan mulai mengumpulkannya secara paksa. Potongan Yuan Qi, pil, obat, Tian Cai di Bao, Del, dengan cepat dikumpulkan ke dalam Hetuluo Shu. Karena hubungan antara Hetuluo Shu, setiap koleksi menjadi potongan besar. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, lebih dari 1/10 benda di dalam rumah harta karun terkumpul. Banyak harta karun yang diselimuti formasi dan batasan. Pengumpulan langsung oleh Murong Yu langsung menyentuh formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, alarm yang memekakkan telinga berbunyi di seluruh rumah harta karun. Tidak bagus, Chidori terkejut, dan segera menyerbu masuk. Namun, pada saat ini, formasi dan batasan yang dipicu oleh serangan, Magic Row, dan Xing Yue, belum berhenti. Sekalipun kekuatan tempur Chidori luar biasa, mereka tidak berani menerobos formasi dan batasan yang telah diaktifkan ini. Setidaknya dia berani masuk ketika formasi ini mirip dengan batasannya. Karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengawasi di luar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bajingan kecil, lebih baik kau tidak keluar. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhmu. Chidori menggertakkan gigi dan mengumpat dalam hati. Rumah harta karun ini adalah satu-satunya rumah harta karun di Gedung Moguang. Rumah ini menyimpan simpanan Gedung Moguang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak harta karun dan bahkan Chidori yang enggan menggunakannya. Formasi dan batasan yang dipicu berangsur-angsur berhenti. Untuk pertama kalinya, Chidori menyerbu masuk dengan semacam kekuatan alam kreatif di Gedung Moguang. Ah, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Melihat rumah harta karun yang kosong, bahkan tak menyisakan satu pil pun, Chidori meraung mengerikan. Hatinya berdarah. Jika saja Murong Yu mengobrak-abrik tabungan Gedung Moguang selama bertahun-tahun, itu tak akan berarti apa-apa. Selama Chidori bisa menembus alam surga dan manusia, semuanya akan kembali. Namun, setelah bertahun-tahun menghabiskannya, planet-planet yang telah ia rampas kembali dengan kekuatan, esensi, yang tak terhitung jumlahnya pun ikut terjarah. Planet-planet ini adalah planet-planet yang cocok yang dikumpulkannya setelah menjelajahi seluruh bidang bintang Bima Sakti. Meskipun medan bintang Bima Sakti luas, planet-planet ini cocok untuknya kultivasi. Sekarang setelah Murong Yu dievakuasi, kemana dia harus pergi untuk menemukan cukup planet agar bisa menerobos? Auzu.com, mungkinkah pergi ke galaksi lain? Chidori memuntahkan seteguk besar darah, dan dirangsang oleh Murong Yu. Kemampuan Murong Yu untuk memuntahkan darah dari orang kuat di puncak alam penciptaan sungguh luar biasa. Blokir bintang Xuanming untukku, dan pada saat yang sama, aku menginginkannya di seluruh wilayah bintang Bima Sakti. Jika aku bisa memberikan informasi yang efektif, Chidoriku pasti akan membayar mahal. Chidori menggertakkan gigi dan melanjutkan. Maka, dalam semalam, seluruh medan bintang galaksi menyebarkan berita bahwa Murong Yu menginginkannya. Begitu sosok Murong Yu muncul, banyak orang mengenalinya. Termasuk anggota kelompok bandit tengkorak, beberapa orang bahkan tahu bahwa Murong Yu berasal dari Tata Surya. Tata Surya, bagus sekali, aku akan menguasai Tata Surya sekarang.
Sialan, beraninya aku menghancurkan tanah di usia tua, bajingan kecil ini benar-benar tidak sabaran. Chidori menggertakkan giginya dan membawanya ke gedung cahaya ajaib, semacam pembangkit tenaga listrik, hau-hau. Orang-orang berlumuran darah bergegas ke tata surya. Tata surya sedang menghadapi kehancuran. Tapi saat ini, di mana Murong Yu? Sejak mengevakuasi rumah harta karun Chidori, Murong Yu langsung berteleportasi kembali ke tata surya. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Chidori mengetahui identitasnya. Karena itu, dia harus kembali sesegera mungkin untuk bersiap. Namun, tata surya lemah dan lemah, bagaimana mungkin melawan menara cahaya ajaib yang kuat? Terlebih lagi, jika geng pemusnah dunia dan bahkan kelompok bandit tengkorak juga ikut campur, tata surya hanya akan hancur dalam sekejap. Murong Yu bisa melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan tenang. Namun, ia bukanlah orang yang kejam dan berdarah dingin. Ia telah pergi, tetapi planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di tata surya dan para biksu yang bagaikan pasir di sungai Gangga akan mati karenanya. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh Murong Yu. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Di dalam buku Hetuluo, Murong Yu, Zhao Ziqing, dan orang-orang lain yang sudah lama tidak bertemu berkumpul bersama. Saat ini, tidak ada kegembiraan reuni di wajah mereka, tetapi sebaliknya, wajah mereka menunjukkan warna-warna hikmat. Karena mereka menyadari krisis tata surya. Siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan krisis ini? Tanya Murong Yu menatap kerumunan. Tatapannya justru tertuju pada wajah Lori kecil. Jika ada di sini yang bisa menyelesaikan krisis ini, itu adalah Lori kecil. Hanya Lori kecil yang memiliki kemampuan ini. Mungkin, aku bisa menyelesaikan krisis ini. Saat itu, sebuah suara lemah terdengar, bukan Lori, melainkan Rong Ziruo. Saat itu, Rong Ziruo telah pulih sepenuhnya berkat perawatan dari Murong Yu. Kekuatannya telah mencapai puncak dunia bawah, dong. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh Rong Ziruo dengan suara, Swiss. Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Rong Ziruo sedikit tidak wajar dan tampak sedikit gugup. Aku hanya mencobanya, dan aku tidak sepenuhnya yakin. Aku akan menghubungi keluargaku. Rong Ziruo, apakah kau benar-benar memiliki kemampuan ini? Ini bukan saatnya bercanda, tanya Murong Yu dengan sungguh-sungguh. Asal-usul Rong Ziruo tidak sederhana, tetapi Murong Yu tidak percaya jika ia bisa menyelesaikan krisis ini. Leluhur keluargaku juga berada di puncak alam penciptaan, dan memiliki status tertentu di wilayah bintang Bima Sakti. Aku masih memiliki sedikit status di keluarga, tapi aku tidak bisa menjaminnya, jadi aku hanya mencobanya. Rong Ziruo masih berkata dengan lemah. Murong Yu mengangguk. Sebenarnya, kekuatan Rong Ziruo dan keluarga Rong cukup seimbang. Namun, itu hanyalah puncak alam penciptaan, jadi masih dipertanyakan apakah ia mampu menghadapi gedung cahaya anti-sihir karena Rong Ziruo. Terlebih lagi, musuh Murong Yu adalah kerangka dari alam surgawi dan manusia. Akibatnya, Rong Ziruo meninggalkan Hetuluo Shu dan mengirim pesan kepada keluarga Rong di luar. Loli kecil, apa maksudmu? Murong Yu menatap Loli kecil. Loli kecil memutar matanya, apa yang bisa kulakukan? Ini masalah yang kau sebabkan. Apa hubungannya denganku? Merasakan tatapan membunuh dari mata Murong Yu, Lolita kecil langsung membeku. Baiklah, aku akan berusaha keras, tapi jangan terlalu berharap. Aku sendirian di luar, jadi bagaimana ada yang bisa membantu? Maka, Lori meninggalkan Hetuluo Shu. Namun dalam beberapa tarikan napas, ia berjalan kembali bersama Rong Ziruo. Dan semua orang bahkan memperhatikan senyum Rong Ziruo. Baiklah, masalah ini sudah selesai, kau tidak perlu khawatir. Tata surya akan baik-baik saja. Rong Ziruo merasa lega, dengan senyum di wajahnya. Rong Ziruo, apa yang kau katakan itu benar? Murong Yu sedikit ragu, karena ia sama sekali tidak tahu kekuatan dan status keluarga Rong, wajar saja jika ia bertanya kepadanya. Rong Ziruo mengangguk dengan tegas, percayalah, aku tidak bisa menipumu, seorang penyelamat, kan?